Hai adik-adik, kembali lagi kita berjumpa di ibadah sekolah minggu online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kabarnya gimana nih selama seminggu ini? Ya, kakak harap kabar adik-adik sehat dan juga kabar keluarga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Di sini kemarin yang ikut Zumba siapa? Ya, keren ya Zumba yang kemarin ya. Iya, adik-adik, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan juga Dia punya pesan untuk kita. Sebagai pembuka ibadah, sekarang kita mau mengangkat pujian yang berjudul Yesus disalibkan karena cintanya dan Yesus berpesan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah pada hari ini, dan juga Engkau yang memberkati setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan juga kakak-kakak yang mengajar, supaya apa yang menjadi firman-Mu dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalannya diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-38. Kakak tunggu ya adik-adik. Baik adik-adik, kita membaca ayat hafalannya dari nama ayatnya dan juga isi ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Mari kita ulang sekali lagi dari Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Baik adik-adik, dihafalkan ya ayat hafalannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kalau kita mau mencatat, kita persiapkan catatan kita dan juga Alkitab kita. Silakan Pak Har. Terima kasih kakak. Adik-adik pernah gak mendapat ajakan dari teman seperti ini, kurang lebih bunyinya ya, ayo kita membolos, ayo kita merokok, atau bahkan yang lebih lagi, ayo kita tidak usah mengikuti perintah orang tua atau guru kita. Nah adik-adik tentu menjawabnya, gak mau
Tapi bagaimana respon mereka? Mereka biasanya mengatakan, kamu mau pengecut, kamu tidak berani, artinya. Dan ketika kita mendengar ledekan tidak berani, pengecut, kita menjadi ingin membuktikan bahwa kita bisa, kita mau melakukannya, kita mampu untuk melakukannya. Adik-adik, benarkah tindakan kita kalau kita akhirnya terpancing? Nah, adik-adik, kita coba belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita akan bersama-sama belajar dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan terlebih lagi Engkau mampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita ya, dari Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai yang ke-39. Coba kita buka Alkitab kita ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Kakak akan membacakannya ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, adik-adik, banyak yang meledek Tuhan Yesus ya. Di dalam keadaan yang sangat menderita, Tuhan Yesus disalibkan, begitu menyakitkan, begitu menderitanya. Dan pada saat yang demikian ia juga diledek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, prajurit, juga orang yang disalibkan di sebelahnya dia, gitu ya. Adik-adik, seringkali kalau kita mendapat ledekan begitu, kita mau membuktikan bahwa kita mampu. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kayu salib? Pasti bisa, ya, menunjukkan keilahiannya, menutup mulut mereka-mereka yang mengejek, pasti bisa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa ia tidak mau menggunakan kemampuannya untuk menjawab ledekan-ledekan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak terpancing, ia tidak menjadi emosi untuk jadi membuktikan bahwa dia bisa. Meskipun dia bisa, tapi dia tidak mau untuk melakukannya. Adik-adik, apakah kita tidak bisa membolos? Bisa. Tapi maukah kita melakukannya? Tidak mau ya adik-adik. Kakak-kakak pasti yakin dengan adik-adik mampu melakukannya yang benar meskipun menghadapi ledekan-ledekan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mau terpancing, kita tidak mau kalah pada ledekan orang. Ya, kita bukan tidak bisa, tapi kita tidak mau melakukannya karena kita tahu bahwa itu tindakan yang tidak benar. Ya, adik-adik, kakak akan mendoakan adik-adik juga di setiap godaan-godaan, di setiap adik-adik menderita dan menerima ledekan, adik-adik tetap tidak mau kalah dengan ledekan. Ya, demikian saja yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ya, kita
akan meneruskan dengan aktivitas. Terima kasih kakak. Adik-adik, waktunya aktivitas nih. Kamu masih ingat nggak apa yang ditulis oleh orang-orang pada papan di atas salib Tuhan Yesus? Itu isinya ledekan. Mereka meledek Tuhan Yesus. Masih ingat nggak? Tadi ada di ayat hafalan. Kalau kamu masih ingat, aktivitas hari ini kamu tulis apa yang ditulis oleh orang-orang itu. Oke? Di stiker ini. Lalu kemudian kamu gunting dengan rapi dan tempelkan di tempatnya. Seperti ini. Yang rapi ya. Waktu kalian melakukan aktivitas ini, kalian sekaligus mengingat apapun yang dilakukan oleh orang, apapun yang diucapkan oleh orang yang bertujuan untuk meledek kamu, membuat kamu menjadi marah, membuat kamu menjadi kesal, membuat kamu ingin membalas. Kamu dan juga kakak belajar seperti Tuhan Yesus yang bertahan untuk tidak terpengaruh oleh ledekan, sehingga kita bisa tetap menjadi orang-orang yang berlaku baik. Bisa kan? Bisa? Pasti kamu bisa. Oh iya, jangan lupa ya untuk kirim fotonya ke kakak sekolah minggu kalian masing-masing, supaya ketahuan siapa yang nanti di akhir atau di awal bulan akan kebagian aktivitas. Jangan lupa ya, kakak tunggu ya. Yuk kita masuk ke tahap berikutnya. Silahkan kakak. Terima kasih Kak untuk aktivitasnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolak untuk menunjukkan mukjizat ketika dia disalib. Walaupun didesak oleh orang-orang di sekitarnya, diolok-olok oleh orang di sekitarnya, Tuhan Yesus memilih untuk disalib karena untuk menyenangkan Bapa di surga daripada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita didesak untuk melakukan hal yang tidak baik, kita harus berani untuk menolaknya. Menolaknya berarti melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengirimkannya melalui transfer di bawah ini. Jangan lupa untuk menulis persembahan sekolah minggu. Atau adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop dan akan dikumpulkan ketika kita sama-sama lagi ke gereja. Sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Kiranya Engkau memberikan pertumbuhan rohani kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati adik-adik di dalam sekolah mereka, pertumbuhan rohani mereka, pekerjaan orang tua mereka, dan kiranya Engkau memberkati kesehatan kami semua, khususnya di masa pandemi ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.